Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama Saudara orang beriman, kita ada di minggu ketiga di bulan keluarga yang dicetuskan oleh Sinode Gemit, dan karena itu tema firman Tuhan yang datang dan memberkati kita, janji Allah bagi setiap keluarga. Bapak Maba Saudara orang beriman, tadi kotong lewat satu lagu rohani. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Tentunya bahwa lagu ini memiliki janji yang begitu luar biasa. Lirik lagunya, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Tentunya bahwa ketika pencipta lagu ini menulis lirikan lagu ini, mungkin saja dia dengan suasana hati dan keadaan atau kondisi mengharapkan akan kepastian janji Tuhan. Karena itu dengan iman dan dengan keyakinan dia bilang, janji yang manis kau tak kulupakan. Kata tak terombang-ambing lagi jiwaku membawa dia kepada suatu keyakinan iman yang benar, bahwa tentunya janji itu tidak akan diingkari. Omong soal janji, Bapak Maba Saudara orang beriman, kotong semua pernah bikin janji. Bikin janji dengan Tuhan. Ada yang pernah bikin janji dengan Tuhan? Yang bilang amin suara besar itu pasti belum tepati. Makanya dia pun amin kasih kuat. Janji dengan Tuhan. Nanti kalau sakit berat kau semua mati, panggil hamba Tuhan berdoa. Dia janji Tuhan, kalau beta sembuh, beta pun waktu sepenuhnya beta kasih untuk melayani Tuhan. Setelah dia sembuh, dia pun lagu berubah. Janji yang manis kau kulupakan, bukan tak kulupakan. Karena ketika dia sembuh dia bilang, beta su kuat, beta su sehat, dan beta pun waktu beta harus kerja keras untuk beta pun diri, untuk beta pun keluarga dan seterusnya. Dia lupa buang dia pun janji. Janji suami terhadap istri, janji istri terhadap suami dalam pernikahan. Itu janji suci. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan kondisi kehidupan rumah tangga dan berbagai persoalan, dia lupa buang itu janji. Dia kira janji dengan pendeta. Karena waktu itu pendeta yang tanya, apakah jawabmu? Bilang biar su, nasi sudah dibubur, frek situ. Padahal itu janji di hadapan Tuhan. Mengingkari di janji, itu janji palsu. Yang lebih-lebih lain janji anak muda. Kalau ada jatuh cinta dan kemudian dia lihat tai tikus rasa coklat, dia pun bikin janji tiap hari. Ingat toko tunggu jam 5:30 di gereja Immanuel Mio. Yang tunggu ini di pun lagu resah dan gelisah, menunggu di sini lu mesa. Hanya karena itu janji. Tapi coba kau janji bilang kau tunggu kumpul di gereja cari dana tisung deka-deka nata. Farek dulu. Terkadang kau ada banyak janji yang kita lupakan. Terkadang ada banyak janji yang kita ingkari. Janji orang tua terhadap anak,
Ingat mama-mama itu biasanya omong kosong paling banyak. Tunggu mak pi cepat sa pulang bawa oleh-oleh. Dia pun kata pi cepat ini anak nanti duduk tunggu. Bepung mama su janji nanti dia pulang bawa oleh. Itu lagu anak sekolah minggu. Tunggu. Dan benar bahwa janji selalu membuat orang untuk menunggu. Menunggu itu ada dalam rentan waktu. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Omong soal waktu. Dalam janji itu membutuhkan waktu. Waktu untuk menepati janji. Waktu untuk pikir-pikir nanti beta bikin kosonde. Waktu untuk kemudian pikir tak usah bikin saja. Kau hanya sekedar janji. Ada janji yang ditepati tetapi juga ada janji yang tidak ditepati. Kamus Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu itu janji. Janji pakai bahasa Timur bilang apa? Baan. Mas ada kata lain? Mantaen. Kalau mantaen itu khusus yang mau nikah dong. Mantaen, tapi itu dia punya arti terlalu sangat dalam. Baan, mantaen. Itu menjadi suatu pegangan yang kuat bagi setiap orang. Janji selalu mengikat orang untuk selalu bilang bahwa nanti akan ditepati. Karena itu ada orang yang bilang bahwa janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Anak kecil jongjo nanti, mama ingat tuh janji adalah hutang. Bapak ingat tuh janji adalah hutang. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa janji membawa orang untuk kemudian orang mengingat bahwa janji itu harus ditepati. Karena itu ada orang yang terlalu sabar untuk menanti setiap janji. Tetapi ada orang juga yang dia tidak akan bersabar menanti sebuah janji. Sonde sabar-sabar. Sonde pakai nanti. Biasanya kotong bilang KPL enggak pakai lama. Itu yang muda-muda dong. Betul loh kak, GPL loh. Enggak pakai lama. Pun lucu lah. Ada yang makan rapak. Ku janji cepat-cepat sudah. Beta susun sabar lain. Dan seterusnya. Demikian juga janji Allah terhadap bangsa Israel. Ketika mereka ada di pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Dan kemudian pada masa Nabi Yeremia Allah datang menyampaikan wahyu dan juga pernyataannya kepada Nabi Yeremia sebagai suatu janji kepada bangsa Israel. Yaitu janji pembebasan bagi bangsa Israel. Tetapi dalam kurun waktu 70 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Mereka harus menanti dalam kurun waktu itu Bapak-Bapak Saudara pada masa pemerintahan Raja Quraisy. Karena melalui Raja Quraisy maka Allah memakainya untuk kemudian membawa kembali bangsa Israel atau orang Yahudi pulang ke tanah airnya untuk memperoleh pembebasan di sana. Bukan hanya masa itu mereka mengalami pembebasan, tetapi kemudian juga mereka diarahkan untuk kembali, diizinkan membangun tanah air dan membangun kembali rumah bagi Allah mereka. Janji itu terlalu lama. Kalau ke anak muda dong janji, tinggal janji ope. Janji yang terlalu lama buat orang bosan.
waktunya akan datang. Kata sesungguhnya ini kemudian memberikan keyakinan benar bahwa akan ada masa dan waktunya. Sama kayak kalau kotong terima undangan orang mau nikah, kebanyakan pakai bilang segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Kukira hanya nikah saja yang indah dan tepat pada waktunya. Ada banyak hal juga yang indah dan tepat pada waktu. Tetapi kalau yang muda-muda mau nikah itu lagi pakai itu kata segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Berarti di penantian hanya kapan kau nikah. Janji Allah yang disampaikan kepada Yeremia, dia bilang waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahkan kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Tentunya bahwa ini janji yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Allah. Janji kepada bangsa Israel bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, yang pertama mereka akan mengalami kelimpahan. Israel akan mengalami kelimpahan, dipenuhi oleh manusia dan hewan. Bertambah banyak, bukan berkurang. Ini firman Tuhan bilang dipenuhi manusia. Kotong sonde kursi tambah banyak, manusia tambah kurang dalam gereja. Amin. Iya. Israel dipulangkan dari pembuangan ke Babel dipenuhi dengan manusia. Kotong punya sonde. Lepas dari pergumulan panjang, kursi tambah banyak, manusia sonde ada. Itu hanya 1-2 orang. Kebanyakan mama-mama. Padahal bulan keluarga, sebelum masuk bulan keluarga pendeta sujanji ingat toh, datang bapak pegang dia punya, mama pegang dia punya pasangan. Jangan lari jauh-jauh dulu, beta baru bilang bapak pegang dia punya, mama pegang dia punya pasangan. Bapak dan mama pegang anak-anak, datang sama-sama bersekutu di gereja. Janji firman Tuhan kepada bangsa Israel bertambah banyak, dipenuhi dengan manusia dan hewan. Suatu kelimpahan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang Allah janjikan bagi Israel. Jadi bukannya omong dia pun manusia, tetapi apa yang menunjang manusia itu diberikan oleh Tuhan. Janji yang kedua Bapak saudara orang beriman yang disampaikan oleh Allah melalui Yeremia, mereka tidak akan lagi dimintai perhitungan akan dosa-dosa nenek moyang. Dilepaskan, dibebaskan bukan hanya dari pembuangan di Babel sebagai tahanan bangsa Babel, tetapi kemudian mereka juga mengalami bahwa dosa-dosa mereka tidak diperhitungkan lagi. Kalau kotong pas dikena yang begitu tuh kotong angkat ekor. Kotong bilang, oh salah apa bikin sah. Ini minggu dia porsi dosa tersendiri, minggu depan tersendiri. Toh nanti dalam liturgi juga nanti mam Tuhan di atas mimbar dia bilang begini, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Tentunya Bapak saudara orang beriman, ada janji penebusan dari Allah bagi bangsa Israel. Bukan hanya dipenuhi dengan kelimpahan, tetapi atas dosa-dosa mereka mulai dari nenek moyang mereka diampuni. Mereka mengalami kelepasan dan kelegaan, mengalami pembebasan. Karena itu tentunya bahwa Allah menyampaikan ini kepada bangsa Israel, untuk kemudian bangsa Israel melihat benar bahwa janji ini akan datang tepat pada waktunya. Yang ketiga, Allah tidak akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak dan seterusnya. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa ini janji bagi tiap-tiap keluarga orang Israel, bahwa ketika nanti mereka sudah masuk ke negeri perjanjian, memperoleh kembali negeri mereka, untuk kemudian mereka hidup dan bersekutu dengan Allah, membangun persekutuan dengan Allah dan juga membangun kehidupan mereka
adalah janji Allah bagi setiap keluarga. Tetapi tentunya bahwa ini janji pengampunan yang begitu luar biasa. Bapak-bapak harus bisa mengampuni anak-anak, mengampuni istri. Nanti kalau istri masak son enak dia marah 7 turunan. Coba kok itu waktu beta dengan itu mbak di warung ujung itu, dia pufficin pas, garam pas. Lu ini memang perempuan timur, tidak tahu masak, rebus jagung saja. Ada bapak-bapak yang ngomong begitu? Ada. Satu hari saya begitu pulang untuk bilang, Angka Bara, bicari mbak yang masak enak. Ini janji pengampunan bagi setiap keluarga, setiap istri mau untuk mengampuni suaminya. Ketong omong mengampuni ini hal yang terlalu rumit, apalagi mama-mama. Hidup muka itu mengampuni selalu. Beberapa waktu terakhir mama ada berita yang viral, yang mama-mama dong yang sudah pegang HP, beta sudah bilang harus lihat itu HP. Anak muda dong ikut itu berita tentang siapa Rizky Bilar yang kasus KDRT. Dia sudah lapor dia pun suami di kantor polisi. Laki sejalan tenteng baju orange. Berita yang mencuat, berita terkini. Cabut laporan di polisi. Dia pun alasan ingat anak, ingat rumah tangga. Bapak mama saya renungkan, ikuti ini berita. Hanya satu hal saja. Saya tidak tahu mereka tahu kata mengampuni atau tidak. Tetapi itu kata mengampuni. Padahal ini laki suka pakai baju orange. Dia kenapa kok ini bapak mama bilang tendang sampai di dalam kamar mandi. Banting-banting lagi bola basket. Tetapi kemudian dicabut laporan. Beta merenungkan mengampuni. Hanya satu kata saja mengampuni. Mengampuni ini hal yang terlalu pahit dibuat. Tetapi kemudian membawa sejahtera dalam batin. Mengampuni berarti ada penerimaan yang tulus. Tetapi kemudian melupakan yang sudah berlalu. Bukan nanti duduk berdiri ungkit-ungkit. Itu hari lu pikir itu satu untung kok beta nih terlalu baik. Ada yang bikin begitu. Ini yang bilang begitu tuh di majelis. Biasa kita ungkit-ungkit begitu. Untung kok beta nih mas terima lu. Kalau soalnya bikin keluarga bisa satu kompi. Padahal dia sudah bilang mengampuni. Bapak mau saudara orang beriman. Tentunya bahwa Allah memanggil Yeremia dan memberikan janji bahwa ada kata untuk tidak akan membalaskan kesalahan di sana. Anak-anak juga wajib untuk mengampuni orang tua. Saya sampai bilang, bapak ini janji 7 turunan. Lu tua besok urus Ada yang bilang begitu. Mengampuni dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, bapak mama saudara orang beriman, Allah memperbarui janjinya kepada bangsa Israel. Ketika dia sudah memberi sejahtera bukan hanya atas bangsa itu tetapi juga atas keluarga-keluarga bangsa Israel. Dia memperbarui janjinya. Memperbarui janji ini bahwa ketong subekin satu kesalahan besar. Tetapi kemudian karena cinta kasih Allah yang besar, dia memanggil kita kembali untuk kemudian janji itu diperbarui. Janji itu diulang kembali. Allah memperbarui janji ini karena Allah sudah memberikan keselamatan kepada Israel. Tetapi kemudian mereka menjadi bangsa yang pembangkang dan tidak tertengku kepada Allah, melakukan dosa berulang-ulang kali. Tetapi kemudian melalui Yeremia Allah memperbaharui janjinya bagi bangsa Israel. Rentan waktu yang begitu lama bapak saudara orang beriman, 70 tahun lamanya.
Tetapi di sana Allah membentuk bangsa Israel untuk kemudian mereka mendapatkan janji Allah yang sejati. Bukan hanya janji pengampunan, tetapi juga janji pemulihan bagi bangsa Israel. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa bagian firman Tuhan ini mau menerangkan dan menegaskan kepada kita bahwa ada janji pemeliharaan Allah atas kita. Sesuai dengan janjinya bagi setiap orang percaya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperoleh janji itu. Diberikan kesempatan, itu berarti bahwa ini adalah inisiatif daripada Allah. Bukan inisiatif kita, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau. Dia menggenapi janjinya bagi kita. Karena Allah sendiri yang berinisiatif, Dia yang berpikir dan bekerja keras bahwa bangsa itu layak untuk mendapatkan pembaruan atas janjinya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di minggu bulan keluarga. Tentunya ini sudah masuk minggu yang ketiga. Janji Allah datang bagi setiap keluarga. Kalau bangsa Israel telah mengalami janji yang begitu luar biasa, maka tidak seorang pun terlewati dari antara kita. Kita juga memperoleh janji Allah itu. Sebagaimana apa yang Dia buat bagi bangsa Israel, demikian juga Dia buat bagi kita. Kalau Dia mengatakan sebanyak 3 kali dalam bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya waktunya akan datang. Sebanyak 3 kali firman Tuhan ini sampaikan, maka sesungguhnya bahwa waktu itu akan datang bagi kita. Untuk kemudian Allah memperbaharui kita dan memulihkan kita, memberikan janjinya yang sejati bagi kehidupan kita, bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita, bagi usaha kita, bagi apapun yang menjadi pergumulan kita. Terkadang bahwa kalau kita merasa terlalu lama, kita akan berpikir bahwa janji itu adalah janji yang tidak dapat ditepati lagi. Kita akan berpikir bahwa Allah mengingkari janjinya. Kita akan berpikir bahwa Allah tidak adil dengan janjinya. Kenapa yang lain dapat cepat dan beta lambat baru dapat? Kenapa yang lain pegang kuat dan beta hanya pegang telunjuk? Tentunya bahwa kita akan berpikir ke sana. Tetapi janji Allah pasti bagi setiap orang percaya. Dia menepatinya karena Dia begitu mengasihi akan kita. Kalau Dia begitu mengasihi akan bangsa Israel, maka janji itu sebagai tanda kasih Allah bagi kita. Mari kita pulang Bapak saudara orang beriman, untuk kita tetap melihat janji Allah yang diberikan bagi kita. Janjinya tetap manis, takkan dilupakan, dan tak terombang-ambing lagi jiwa kita. Pulang dan renungkan firman Tuhan, teruslah berbuah dalam janji Tuhan. Tuhan memberkati.